Maaf nih, buru-buru ada janji kelas dengan siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan belajar tentang persilangan monohibrid. Materi ini diajarkan di kelas 9 semester 1 ya. Apakah kalian sudah membaca buku? Oke, saya yakin sudah, agar kita lebih memahami materi yang akan kita pelajari. Nah, ini persilangan monohibrid dan proses hasil. Ini bagian dari materi pewarisan sifat. Ya, ini bagian kedua. Kalau kemarin itu kan tentang macam-macam dan ini adalah tujuan pembelajarannya. Jadi setelah belajar kamu harus mampu melihat ini. Nah, ini yang akan dipelajari materi monohibrid. Istilah adalah persilangan, kemudian ada proses persilangan, dan yang keempat adalah hasil dari persilangan. Jadi nanti kita bisa membuat bagan persilangan ya. Nah, tentunya dalam belajar ini ada beberapa hal yang harus diingat. Misalnya monohibrid itu apa, parental itu apa, dan lain sebagainya, termasuk genotip, kemudian ada gamet, ada filial, homozigot, dan lain sebagainya. Nah, ini setelah menyimak video ini, nanti diharapkan kamu mampu menjelaskan proses dan hasil persilangan monohibrid. Nah, simak baik-baik, jangan lupa subscribe bagi yang belum. Oke, kita coba melihat dari definisi persilangan monohibrid ya. Yang namanya persilangan monohibrid adalah persilangan atau perkawinan silang antara dua individu, jantan dan betina, laki-laki dan perempuan ya, dari spesies yang sama dengan satu sifat beda. Jadi monohibrid itu satu sifat saja yang berbeda yang digunakan sebagai patokan. Nah, pada persilangan monohibrid ini sangat berkaitan dengan hukum Mendel pertama tentang segregasi yang berbunyi bahwa pada pembentukan gamet, gen-gen yang berpasangan akan dipisahkan atau disegregasikan ke dalam buah gamet atau sel kelamin yang terbentuk. Nah, misalnya ya, persilangan antara bunga mawar warna merah. Nah, bunga mawar warna merahnya itu adalah fenotip, sifat yang nampak dari luar. Nah, genotipnya ditulis M besar. Jadi ada dua M ya, M besar ditulis. Nah, nanti akan dipisahkan, diambil satu gamet namanya, baik yang jantan maupun yang betina. Nanti akan diambil satu. Ini segregasi, hukum pertama Mendel. Nah, pada masa Mendel ini sebenarnya belum diketahui zat yang menentukan pewarisan sifat atau bahan genetiknya. Yang namanya gen itu belum. Jadi Mendel hanya menyebutnya sebagai faktor penentu atau faktor determinan. Nah, adapun ciri-ciri dari persilangan monohibrid itu yang harus kamu ingat. Pertama itu hanya memperhatikan pada satu sifat beda saja. Misalnya yang namanya tadi bunga mawar itu kan warnanya ada yang merah, ada yang putih, ada yang macam-macam lah. Kemudian ya, bentuk pohonnya ada yang tinggi, ada yang pendek ya, ada yang cepat berbunga, ada yang tidak, dan lain sebagainya. Nah, dalam hal ini hanya satu saja sifat bedanya, misalnya warnanya dari warna merah tadi dan warna putih tentunya. Jadi sama-sama antara jantan dan betina itu diambil satu saja ya, satu sifat yang beda, misalnya warnanya. Kemudian yang kedua, fenotip ditentukan oleh sepasang gen. Nah, jadi fenotip ya, faktor yang tampak dari luar, bisa dilihat dengan mata. Jadi warna merah misalnya. Nah, itu nanti nulisnya gennya itu M besar. Jadi ditulis dengan simbol pada genotipnya. Sementara fenotipnya yang tampak itu ya bunga warna merah itu. Kemudian yang ketiga, pada persilangan sesama individu galur murni dihasilkan fenotip pada F1. F1 itu keturunan pertama 100% seragam, sama, berarti sama dengan induk. Nah, induknya tadi kan
jantan dan betina ya, atau benang sari dan putiknya itu kan warnanya hanya merah dan putih. Nah, ini maksud seragam ini dengan yang memiliki faktor dominan. Jadi antara merah dengan putih ya, dihasilkan dominan warna merah. Maka nanti pada keturunan pertama F1 itu 100% berwarna merah. Itu fenotipnya, tetapi nanti genotipnya itu gabungan antara warna merah dan putih. Kalau warna merah M besar, warna putihnya M kecil, maka genotipnya menjadi M besar dan M kecil. Yang keempat, setiap fenotip dilambangkan dengan sepasang huruf yang sama. Nah, itu tadi ya. Untuk warna tadi ya, misalnya kita mengambil warna merah tadi dengan simbol M, ya nanti warna putihnya M juga. Bedanya kalau yang dominan itu M besar, kalau yang resesif itu M kecil. Kalau merah dilambangkan dengan R ya, R besar, putihnya R kecil, itu maksud nomor 4. Dan yang kelima, pada F2 memiliki jumlah genotip maksimal 4 variasi. Nah, nanti kita akan tahu di mana keempat variasi ini dihasilkan dan apa saja nanti pada perhitungan ya, pada penyelesaian soal-soal nanti kita akan dibahas. Oke, selanjutnya kita akan melihat istilah-istilah dalam persilangan monohibrid. Nah, ini nah, apa saja istilah-istilahnya yang muncul di sini? Ada homozigot, itu artinya sejenis, heterozigot berbeda jenis, dominan itu berarti sifat yang menutupi ya, kemudian resesif sifat yang ditutupi atau tertutupi, sementara kalau intermediate sama kuat. Nah, nanti kita akan mengerjakan contoh soal yang dominan dan resesif, yang kedua tentang yang intermediate yang sama kuat, yang akan membentuk sifat baru yang merupakan perpaduan antara kedua induk. Kemudian genotip, sifat yang tidak tampak. Nah, karena tidak tampak ditulis dalam bentuk simbol huruf ya. Kemudian fenotip, sifat yang nampak dari luar, sementara gamet sebagian dari gen. Jadi tadi ada gen untuk warna merah M besar berarti ada 2 M. Nah, gametnya berarti 1 M. Kemudian yang ke-10 filial atau keturunan. Nah, nanti ada parental 1 dan parental 2, itu maksudnya induk pertama dan induk keturunan kedua. Filial juga sama, filial pertama atau F1 dengan F2 atau keturunan kedua. Nah, ini contoh soalnya. Dalam penelitiannya, Mendel menyilangkan tanaman kapri atau Pisum sativum galur murni berbiji bulat genotip BB ya, dengan tanaman etis berbiji kerut bergenotip BB. Ternyata semua keturunannya F1 adalah tanaman etis berbiji bulat, sama-sama bulat dengan ini ya. Tapi di sini berbesar, di sini berbesar kecil. Karena apa? Karena perpaduan. Selanjutnya Mendel menyilangkan tanaman F1 dengan sesamanya. Ternyata dari hasil persilangan tersebut diperoleh perbandingan fenotip sebagai berikut. Nah, kita akan simak bersama-sama. Oke, kita coba mulai mengerjakan. Nah, ini persilangan ini pada Mendel, buku Mendel pertama ini seperti yang saya katakan, contoh soal pertama berarti antara dominan dan resesif, atau persilangan monohibrid dominan dan resesif. Nah, kita lihat. Nah, di sini untuk mengerjakan ini kita harus ya, pertama melihat dulu yang namanya P1 atau parental atau induk pertama. Induk kan ada induk jantan dan ada induk betina. Nah, ini tanda jantan itu seperti ini ya. Tadi
B besar B besar. Nah ini ditulis B besar B besar. Jadi hurufnya huruf besar ini ya, B besar. Disilangkan dengan induk betina. Induk betina itu simbolnya seperti ini. Ini bulat, kemudian di sini ada tanda plusnya. Nah, ini B kecil B kecil. Ini jadi selalu berpasangan ini. Tapi nanti pada gamet akan dipisahkan menjadi satu. Nah, kita lihat B besar itu kalau ditulis dalam fenotip berarti bulat ya, bulat. Nah ini bulat. Sedangkan tadi yang kedua di sini B kecil berarti apa? Kerut atau istilahnya keriput, kerut ya. Nah ini berkerut. Nah ini namanya genotip ini ya, B besar B kecil. Kemudian ini namanya fenotip, bulat dan kerut. Nah sekarang kita ambil satu sebagai gamet. Gametnya itu satu saja ya. Nah ini B besar, di sini B kecil. Nah ini yang namanya gamet. Jadi gamet induk jantan dengan betina itu berbeda. Induk jantan berarti B besar, induk betina adalah B kecil. Nah hasil persilangannya adalah F1. F1 itu berarti keturunan pertama. Seperti bapak kamu dengan ibu kamu, nah kamu nanti berarti keturunan pertama. Nah ini keturunan pertama dihasilkan apa? B besar B kecil. Nah ini B besar B kecil, tapi di sini dalam keterangan ternyata semua keturunannya adalah tanaman erkis berbiji bulat. Berarti ini fenotipnya juga bulat. Nah ini bulat. Ya, ini bulat. Sekarang coba lihat di sini. Ya, kita coba pakai warna yang lain ya. Nah ini, oke, ini B besar sama-sama bulat. Tapi di sini bulatnya B besar B kecil. Kenapa? B besar ini diperoleh dari induk jantan, B kecil diperoleh dari induk betina. Jadi keturunannya itu sebagian membawa sifat dari induk jantan, sebagian membawa sifat dari induk betina. Ini pada F1. Sekarang kita lihat pada P2 di sini. Nah, kita lihat P2 itu yang disilangkan dari sini, dari F1 sama, ada induk jantan. Nah, induk jantan ini berarti menggunakan genotipnya B besar B kecil. Disilangkan sesamanya, berarti disilangkan dengan induk betina. Tetapi di sini genotipnya juga sama, B besar B kecil. Nah, B besar B kecil kan warnanya bulat berarti ini ya. Di sini bulat. Dengan bulat, ini fenotipnya. Jadi sama-sama bulat disilangkan. Nah, ini sama-sama bulat. Nah, pada F2-nya berarti di sini ada F2. Keturunan kedua ini nanti gamet yang muncul ini, oke,
sebelum sampai ke sini kita tulis dulu gametnya. Oke, gamet yang ada di sini kan B besar dengan B kecil ya. Ini ditulis ada 2 gamet, B besar, B kecil. Ini juga sama, B besar dengan B kecil. Ini gametnya. Nah, pertanyaannya kan tadi berapakah pada F2? Nah, F2 nya bagaimana? Nah, ini di sini nanti akan dibuat yang namanya tabel persilangan ya. Kita buat persilangan. Ini A2 nya ya, untuk A2. Nah, di sini ada induk jantan, panga, dan induk betina. Nah, induk jantan gametnya di sini ditulis B besar, kemudian di sini B kecil. Ini juga B besar, induk betina ini ya. Ini dari sini induk betinanya B besar, B kecil. Nah, kemudian ini untuk merubah gambar lagi supaya warnanya beda lagi ya. Kita lihat B besar dengan B besar ditulis di sini B besar, B besar. Jadi ini dengan ini ditulis di sini. Kemudian ini dengan ini ditulis B besar, B kecil. Kemudian ini B kecil dengan B besar ya. B kecil dengan B besar, yang ditulis itu yang besar dulu. Jadi ditulis B besar, B kecil. Di sini B kecil dengan B kecil, maka di sini ada B kecil dan B kecil. Nah, sekarang kita lihat genotip yang ada. Genotipnya ya. Ini genotipnya ada B besar dibanding B besar ya. Kemudian ini dibanding, kalau ditanya perbandingan genotipnya adalah B besar dibanding B besar B kecil ya. B kecil dengan dibanding B kecil B kecil. Nah, kita lihat di sini B besarnya ada 1, ditulis 1 dibanding B besar B kecilnya ada berapa? 1 dan 1, jadi ada 2. Kemudian dibanding lagi B kecilnya ada 1. Jadi perbandingannya pada genotip 1, 2, 1. Dalam persentase biasanya diminta persentase ya. Di sini 25%. Ya, 25% dibanding 50. Kenapa 50 ya? Karena yang satu itu 25 ya. Dibanding 25%. Nah, itu kalau apa istilahnya diminta prosentasenya. Sekarang kalau fenotipnya, nah ini fenotipnya berarti sifat yang tampak dari luar. Nah, fenotipnya ada berapa? Kita lihat. B besar apa warnanya? Lihat, B besar itu berarti bulat. B besar B kecil bulat ya.
B kecil. Nah, ini yang namanya resesifnya apa? Jadi kerut seperti ini. Maka fenotip yang ada itu bulat, dibanding kerut. Bulatnya ada berapa? 1 plus 2 ada 3 dibanding berapa? 1. Atau di sini berarti 75%. Ini 25%. Nah, ini jika ditanya perbandingan dalam bentuk persentase. Oke, sampai sini kita lihat ya, genotip perbandingannya B besar dibanding B besar B kecil dibanding B kecil B kecil. 1 2 1. Dalam persentase 25% dibanding 50% dibanding 25%. B besar itu bulat, B besar B kecil itu bulat juga, tapi memiliki genotip yang berbeda ya. Tapi warnanya sama, jadi fenotipnya sama. Makanya di sini bulat itu jumlahnya ada 3 ya, sedangkan yang kerut ada 1. Dalam persentase 75% dibanding 25%. Ini kalau persilangannya monohibrid dominan resesif. Mana? Jelas? Nah, nanti kalau kurang jelas ditanyakan pada kolom komentar di bawah video ini. Demikian saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe bagi yang belum dan tuliskan komentar. Nah, komentar apa saja, mungkin nama dan kelasnya, supaya Pak Guru juga bisa mengabsen siapa yang sudah melihat, menyimak, dan belajar melalui video ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.